Yang duduknya sebelahan boleh ucapkan Happy New Year. Ucapan senyum ya. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya ucapin Happy New Year. Dan next, karena pikirnya ada wajah-wajah yang mungkin belum kenal, mungkin Ibu. Nama saya Yoswayo, saya punya 1 istri dan 1 anak. Tak kenal maka tak sayang, makanya beberapa minggu ditampilkan. Nah, tema khotbah saya kali ini next adalah The Year of God's Supply, ya. Jadi tahun penyediaan yang dari Tuhan. Apapun prediksi dunia, apapun orang bilang resesi, tapi tahun ini adalah the year of God's supply, tahun penyediaan yang dari Tuhan. Jadi secara tahun Ibrani kita sudah berada pada tahun 5783 atau tahun Pegimel. Sebelumnya di tahun lalu Ibrani 5782, yaitu kita bersama ada sabbatical year ya. Jadi waktunya anak-anak Tuhan itu beristirahat di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahun Ibrani, ya, 5783 Pegimel. Nah, Alkitab itu dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa Ibrani itu penuh dengan angka dan simbol yang penuh makna, di mana bilangan dan simbol bahasa Ibrani ini seringkali dikaitkan dengan satu nubuatan mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya seringkali gereja-gereja itu ada juga yang memang membahas mengenai hal ini. Dalam bahasa Ibrani, Gimel itu dituliskan dalam 3 huruf, ya, yakni Gimel, Mem, dan Lamed. Atau juga bisa dibaca Gamal, bukan teman kita ya, itu Jamal ya. Atau juga bisa dibaca Gamal, yang artinya unta, ya, onta. Berarti cocok ya secara piktogram atau secara dilihat dari sisi gambar yang bermakna. Mungkin kalau yang ngerti bahasa Mandarin kadang-kadang kalau ditulis itu menyerupai kuda gitu, menyerupai air. Nah, ini secara piktogram ini dilihat kalau Gimel ini memiliki makna secara sisi gambar atau piktogram itu berbentuk kaki atau orang yang sedang berjalan. Ya. Jadi Gimel itu bermakna bangkitlah dari tempat istirahat. Makanya ketika tahun istirahat, ya gereja Tuhan beristirahat. Dan walaupun keadaan sempat ya COVID malah naik, tetapi tahun Ibrani dibilang bangkitlah dari tempat istirahat. Makanya MIC baru onsite, karena disuruh bangkit dari tempat istirahat, ya bangkit. Walaupun keadaannya banjir ya hari ini katanya di luar sana, tapi kita harus bangkit dari tempat istirahat, menempuh banjir bagaimanapun. Nah, kita dari sabbatical year lalu masuk ke dalam tahun abundant provision, yaitu tahun the year of God's supply. Jadi tahun penyediaan yang dari Tuhan. Nah, next, it is the call to rise up from that place of rest and enter the year of God's supply. Jadi tahunnya udah oke nih, tapi kita harus bangkit dari keadaan mager kita, dari keadaan malas gerak kita, ya kan? Malas dingin-dingin, banjir, hujan kan biasanya malas gerak tuh. Tapi harus nggak boleh santai. Kita ada juga karena pandemik malas ketemu orang, sudah terbiasa online. Malas biasanya bergereja 90 menit perjalanan, jadi malas, semuanya mager. Tapi ini sudah saatnya bergerak, sudah saatnya kembali bangkit. Kemarin itu tahun dimana kita beristirahat, ya istirahat. Tapi tahun ini kita harus bergerak, kita harus bergerak. Makanya kita onsite kembali nih, kita taat aja. Nah, ada nubuatan dan mimpi, suara Tuhan bagi kita MIC Church. Kapan kita harus buka nanti diberitahu. Lalu tempatnya juga ada mimpi dan nubuatan, makanya kita taat aja. Kita taat aja, kita bikin di mana Tuhan berkenan. Di Ibrani 11 ayat 8-10 bilang,
dengan iman ketika dipanggil keluar itu Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka, dan dia pergi dengan nggak tahu kemana dia harus, seperti apa tempatnya, kemana. Nah dengan iman dia juga hidup seperti orang asing. Yang kita baca di Kejadian 12 ayat 1. Bareng-bareng yuk kita penuhi ruangan ini dengan suara firman Tuhan. 3-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita disuruh pergi dari negeri ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan taat. Di situ Tuhan akan memberkati kita. Makanya salah satunya Abraham itu pergi tapi nggak tahu pergi kemana. Mungkin banyak dari kita MIC Church tadinya di daerah Jakarta Pusat, tapi ketika Tuhan arahkan ke sini, pilih tempatnya, kita taat aja. Jadi mungkin banyak kemarin ada yang rumahnya dari Bandung, ada yang dari Jakarta Barat. Tetapi ketika Tuhan suruh bergerak ke tempat dimanapun, oke. Kita mesti punya mental seperti itu. Dalam tahun the year of God's supply, tahun penyediaan yang dari Tuhan, seperti Abraham taat, padahal tempat baru itu asing bagi dia, tapi hidupnya diberkati. Di Genesis 12, di firman Tuhan Genesis 12 verse 1, the Lord had said to Abram, leave your native country, your relative and your father's family, and go to the land and that I will show you. I will show you, tapi masih belum kemana. Kadang-kadang kita nggak ngerti rencana Tuhan, tapi ketika kita sudah bergerak aja. Tinggalkan apa yang mungkin nyaman bagi kita, tapi pergilah ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Mulai bangkit. Mari kita bangkit. Jangan malas bangun, jangan lambat-lambat, santai-santai, bangkit. Saatnya tahun ini kita melayani Tuhan, saatnya kita beribadah. Karena di tahun ini adalah tahun di mana kita mendapatkan upah dari Tuhan. Tahun ini menurut tahun Ibrani kita mendapatkan kompensasi dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan. The year of God's supply. Ya, next, Gimel itu berasal dari akar kata kerja gamal yang artinya memberi kompensasi. Wah, yang mungkin gak enak, tapi di dalam Tuhan ya. Bukan salah kita sendiri, tetapi sesuatu yang mungkin di dalam Tuhan, tetapi ada sesuatu hal yang terjadi. Ini tahun kompensasi, tahun Tuhan mengganti rugi dan memberi upah atau imbalan kepada anak-anak Tuhan. Atau kata rootnya itu kata gemul, arti imbalan atau upah. Nah, tahun ini Tuhan memberi kita upah atau imbalan, the year of God's supply. Tahun penyediaan yang dari Tuhan. Tapi kitanya jangan lambat-lambat, harus bangkit. Beribadah harus lebih giat. Ya, kalau sebelum pandemik dan sekarang sesudah pandemik itu dunia makin aneh, makin jahat, makin error. Nah, kita harus semakin lebih intim sama Tuhan. Justru harus makin rajin lagi. Tadi kita lihat dalam Ibrani itu Gimel dituliskan dalam 3 huruf, ada Gimel, Mem, dan Lamed. Nah, itu kan tadi kita lihat artinya unta. Nah, Abraham mengembara di dalam satu kelompok dengan barang-barang kebutuhan mereka dimuat di atas unta. Nah, Gimel, next, Gimel juga, betul, Gimel juga dapat berarti itu memberkati. Seperti seekor unta mengangkut muatan-muatannya. Jadi diangkut itu pemberian atau hadiah. Nah, Tuhan datang untuk memberkati kita, untuk membawa pemberian dan hadiah. Kabar baik bagi kita semua anak-anak Tuhan yang selama ini mungkin berdoa dan menanti-nantikan Tuhan. Tahun ini kita akan alami ganti rugi dari Tuhan. Apa yang selama ini bikin saudara sedih, ada yang amin lagi. Apa itu mungkin kehilangan orang yang terkasih, atau keadaan financial saudara yang mungkin gak mudah untuk dihadapi. Apapun itu Tuhan akan berikan satu berkat bagi saudara di tahun ini.
Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara. Next kita lihat unta itu sendiri ya. Nah ini udah tahu ya. Saya pernah coba naik sama istri ya di Israel. Udah besar sekali hewannya. Nah unta ini punya punuk yang penuh dengan lemak ya, bukan air ya. Nah ini dia bisa hidup tanpa makan. Tanpa makan berbulan-bulan. Bisa hidup tanpa air berminggu-minggu. Ini seperti ketika tadi Gimel itu unta, Tuhan tuh kasih kita satu gambaran di mana tahun ini walaupun padang pasir, walaupun badai, tetapi unta itu nggak makan pun tetap oke, nggak minum pun tetap oke, dia kuat. Nah hidungnya unta juga bisa buka tutup. Jadi kalau ada pasir, ada badai pasir, dia bisa buka tutup hidungnya. Jadi walaupun keadaan di dunia rasanya nggak enak, rasanya mengancam, tetapi kita tidak terancam. Segala sesuatu yang di dunia rasanya menakutkan, tetapi nggak terjadi sama kita. Bulu mata mereka juga lentik sekali ya. Kalah ya yang dandan tadi dari jam 4 subuh, kalah sama unta ini 10 cm katanya. Jadi ada yang di MIC yang bisnisnya ALS ya. Minggu depan datang ya. Iya. Nah itu lentik nih. Coba gimana caranya, minggu depan tanya siapa yang bisnisnya, ya pasang yuk 10 cm. Nah ini 10 cm. 10 cm itu dia bisa menangkal pasir. Jadi matanya tetap bisa melihat walaupun keadaan nggak jelas, walaupun seakan-akan dunia nggak jelas, tetapi anak Tuhan tetap jelas melihat langkah arah hidupnya. Bahkan bentuk badannya, hidungnya, kakinya, tubuhnya, unta itu bisa bikin mereka tuh tetap cool, tetap dingin, walaupun panas di luar sana. Jadi gitulah tahun the year of God's supply. Kita nggak perlu khawatir akan keadaan dunia, karena Tuhan sudah memberikan persediaan bagi kita, supaya kita bisa bertahan melalui padang pasir, melalui resesi dunia yang mungkin mengancam, tapi tidak akan melukai anak-anak Tuhan. Karena unta didesain bisa bertahan melalui badai pasir. Ya, kita bukan satu kebetulan ya, Tuhan sudah isi lumbung-lumbung kita 3 tahun. Salah satunya yang dipulihkan itu mungkin selama sebelum pandemi kita kurang istirahat ya. Berapa banyak yang mungkin teman-teman jobnya, apanya yang pagi, siang, malam udah nggak tahu lagi. Tapi ketika pandemi, keluarga makin erat, dan ada satu waktu ya yang lebih berharga daripada uang. Itu kita sudah diisi lumbung-lumbung kita untuk menghadapi. Nah kita jangan sibuk dengar apa kata orang. Kata orang katanya resesi, katanya ngeri, menakutkan. Seperti kita terintimidasi, takutnya kita kalah sebelum berperang. Nah itu yang kita jangan sampai seperti itu. Harusnya kita ingat aja bahwa ini adalah the year of abundance even in hard times. Jadi walaupun tahunnya kayaknya sulit, tetapi kita akan mengalami penyediaan Tuhan bahkan sampai berkelimpahan katanya. Bahkan sampai berkelimpahan walau di tengah keadaan dunia yang sulit. Ingat, kalau orang itu ngomong cuma sebatas kata-kata, jangan kita masukkan ke dalam pikiran perasaan kita. Tetapi kalau Tuhan ngomong, sesuatu tercipta loh. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Kita mau percaya kata-kata orang, kata-kata apa yang ada di dunia, atau kata-kata Tuhan? Kalau menurut tahun Ibrani, kata Tuhan ini tahun penyediaan yang dari Tuhan. Tapi kalau kita mau dengar apa kata orang, oh tahunnya resesi. Terus kita takut, kita ke kantor udah takut duluan. Terus kita mulai melakukan keputusan-keputusan yang berdasarkan ketakutan. Segala sesuatu yang kita putuskan berdasarkan ketakutan gak akan pernah baik. Jadi jangan hidup dalam ketakutan dan percaya apa yang Tuhan ngomong, apa yang firman Tuhan ngomong, apa yang tahun Ibrani sudah bertahun-tahun menjadi pegangan anak-anak Tuhan, bahwa tahun ini adalah the year of God's favor, the year of
abundance even in hard times. Tahun penyediaan Tuhan, yang dari Tuhan bukan hanya dicukupi, tapi sampai kelimpahan. Karena unta juga identik dengan rombongan saudagar kaya ya. Kalau ada yang pernah baca firman Tuhan, ada rombongan Ratu Shiba, atau mungkin unta juga dipakai ketika bisa membawa jodoh bagi Ishak, ya kan? Jadi bagi yang sedang mencari jodoh, ya inilah unta-unta itu sedang berjalan. Kan? Jangan lewatkan tahun ini, tahun depan berbeda lagi nanti ya. Atau unta juga dipakai dalam rombongan orang Majus yang membawa barang berharga, emas, kemenyan, dan murah. Ini tahunnya. Ada hal yang berharga, ada sesuatu yang dirindu-rindukan. Ada berkat di tahun 2023. Karena di atas unta tadi ada upeti kepada raja, ada barang-barang berharga. Jika mungkin tahun Ibrani kemarin itu 82 merupakan tahun perhentian. Nah itu melambangkan sekarang ini kita harus mulai gerak. Jadi itu melambangkan satu pergerakan ya, harus ada tindakan. Apa yang mungkin selama ini kita mesti mau bertobat tapi belum. Nah ini saatnya. Kita harus bergerak, harus berubah. Jangan tunggu lagi nanti. Dan tahun 5782 kita mungkin banyak berdiam di rumah ya. Kita berhenti. Nah kita sekarang ini ada siklus 7 tahun yang baru nih ya, jadi kita mesti masuk ke dalam satu siklus yang baru. Tuhan ingat ya, kalau ikut Tuhan itu kita mesti sadar kalau ikut Tuhan itu aman. Sebelum Tuhan ciptakan manusia, Dia sudah ciptakan semuanya dulu. Semua udah siap, udah ada udah ada bumi, udah ada binatang, udah ada tanaman. Ketika bilang tahun penyediaan dari Tuhan, itu karakteristik Tuhan itu penyedia. Dan sebelum Dia mengutus, sebelum kita harus pergi, sebelum ini dibilang tahun penyediaan Tuhan, kita ngerti dulu karakteristik Tuhan. Dia menyediakan segala sesuatunya dulu, baru manusianya ada. Jadi kita di dalam tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Tangan Tuhan yang benar-benar detail menyiapkan dulu. Bayangkan kalau Tuhan udah ciptakan manusia tapi lupa ada air, bagaimana? Iya kan? Atau mungkin lupa tadi mataharinya lupa ngomong. Nah, kacau juga. Tapi enggak, Tuhan enggak ada satupun yang terlupa, tidak ada satupun yang tertinggalkan. Semua yang harus tersedia sebelum kita bergerak itu sudah ada di hidup kita. Jadi kita lihat dulu di dalam diri kita, sebetulnya Tuhan sudah berikan banyak. Mungkin selama ini kita terlewat atau kurang mengucap syukur, sebetulnya sudah ada, sudah tersedia semua. Kita baca firman Tuhan itu di Proverbs ya, di Amsal, ya. Amsal 18 ayat 21, 34, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Nah ini kita tahun yang tadi kan 83. Jadi seringkali 8-nya juga dibahas. 3-nya tadi kan seperti bergerak, 8-nya itu juga jaga perkataan kita ya. Tahun dimana saatnya kita memperkatakan hal-hal baik atas hidup kita. Jadi jangan bilang pas lagi ngumpul-ngumpul malah bicaranya resesi, wah job menurun nih, wah kayaknya lagi gak baik nih. Diomongin pun gak membuat apa-apa, tambah memperparah kita punya pikiran, kita stres sendiri. Jadi jangan mengucapkan kata-kata yang justru make you going down. Harusnya perkataan kita tuh uplift orang, membuat orang menjadi diberkati atas kata-kata kita. Mari di tahun ini kita lebih jaga mulut kita, dengan iman memperkatakan bahwa hal baik terjadi atas keluarga kita. Karena Tuhan kita ketika Dia bilang jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kita gak usah bingung kalau ada gelap. Iya, Tuhan kita bukan Tuhan yang bingung ketika ada kegelapan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ketika ada kegelapan Dia bilang jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi ketika ada kekacauan di keluarga kita, ketika ada satu masalah, perkatakan hal yang baik atas keluarga kita. Karena ini tahunnya 83. Nah itu perkataanmu, perkatakan hal-hal yang baik. Ada pertobatan, ada keselamatan, ada berkat, ada kesehatan,
atas hidup kita, atas keluarga kita. Di Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah itu juga. Jadi kalau kita pikir ya jaga mulut, tapi nggak jaga hati, nggak mungkin. Karena apa yang keluar itu dari hati. Nah apa kabar dengan hati kita? For whatever is in your heart determines what you say. Jadi kalau kita mau ucapan kita baik, kita harus perhatikan hati kita. Karena kalau hati kita pahit, busuk, benci, kesal, marah, maka kata-kata yang keluar itu nggak akan manis. Harusnya kita ucapkan hal-hal yang baik. Saya undang tim musik untuk memainkan. We must speak of abundance in a time of lack. Walaupun keadaannya nggak kelihatan, nggak kelihatannya gelap, ucapan jadilah terang. Seperti ada seorang ibu, dia lihat tetangganya itu setiap hari menangisi suaminya yang meninggal. Dia setiap hari hanya bolak-balik ke makamnya. Tetapi respon ibunya ini, tetangganya ini, ibu seorang hamba Tuhan yang terkenal ini, dia itu samperi ibu itu, lalu dia bukan marahi atau ngapain kamu kok udah bertahun-tahun, masa setiap hari enggak. Tetapi perkataannya itu dia bilang, Bu kalau kesana mau gak mulai sekarang daripada mengeluh, ngeliatin keadaan. Kan banyak nih orang-orang kayak ibu, nama temennya sih, namanya Ibu Telma. Bu Telma mau nggak mulai besok kalau ibu ke makam, lihat ada orang-orang nggak yang berduka kayak ibu. Nah ibu layani mereka. Karena semua orang mengeluh tapi nggak ada yang melayani mereka. Lalu Bu Telma bilang, ya udah deh, boleh. Saya mulai melayani orang. Lalu ketika dia mulai melayani orang, justru dia menjadi penginjil yang terkenal di makam. Dan itu jarang loh. Jadi orangnya pergi ke makam, kerjaannya nginjilin orang yang datang ke makam. Nah karena perkataan kita, hidup orang yang tadinya berduka bertahun-tahun gak bisa melepas kematian suaminya, malah menjadi berkat, diubahkan ibu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nah perkataan kita mau ngapain? Kita mau bikin orang, mau dorong orang ke atas atau mau jatuhkan orang ke bawah? Kita mesti ingat, harusnya tahun ini kita mulai bergerak, dan bergeraknya harusnya yang positif. Jauhkan daripada perkataan negatif. Mari kita satu hati dalam doa. Oke, pengumuman hari ini adalah kalau saudara di sini belum tertanam dalam gereja lokal, kami mau mengundang saudara semua untuk bergabung dengan gereja MIC karena kami rindu saudara menjadi pribadi yang maksimal dalam Kristus. Sekarang ini kami ada buka kelas startup ya. Jadi startup itu adalah kelas untuk saudara menemukan apa sih visi misi saudara, udah gitu juga semakin tujuan hidup saudara itu apa, dan semakin mengenal visi misi gereja MIC juga gitu. Jadi kita sangat mau saudara ikut kelas startup ini, dan kami juga ada penyerahan anak child dedication ya, yang mau menyerahkan anaknya untuk didoakan. Kami sedang buka, dan di setiap awal tahun, nah kami masuk lagi nih ke dalam puasa Daniel 21 hari. Nah, Daniel Fast sudah saatnya ya. Jadi kita sudah lakukan ini di dalam gereja selama bertahun-tahun, dan kami melihat begitu banyak hidupnya diubahkan, pernikahan diubahkan, ada yang promosi di pekerjaan, di kesehatan, pokoknya luar biasa. Dan kita sangat encourage ya, per tanggal 2, jadi besok ya, untuk setiap sekalian pengumuman ke pekerja ya. Jadi per besok kita semua sudah mulai puasa Daniel ya. Untuk pendaftaran bisa di meja registrasi di depan atau bisa WhatsApp langsung ke hotline. Kemudian kita mau undang saudara minggu depan karena kita lagi momennya lagi fast and pray 21 hari. Jadi minggu depan kita akan coba taruh ada praying wall di sini.
Jadi seperti tembok ratapan di Israel, tapi versi kecilnya kita akan taruh. Jadi setiap orang yang baru datang itu menulis apa sih doa mereka, terus mereka taruh di praying wall itu. Dan karena kita lagi mau mendoa puasa, maka kita mau mendoakan bersama-sama nanti pada saat selesai ya, selesai ibadah. Oke, begitu aja pengumuman dari saya. Dan oh ya, sekarang kita mau masuk ke offering ya. Udah tersedia amplop di bangku saudara bisa kasih persembahan. Dan kami mengucap syukur buat saudara yang selama ini sudah menabur di gereja MIC. Ya, kami percaya bahwa apa yang saudara tabur itu tidak akan sia-sia, dan Tuhan selalu tidak pernah berhutang. Dan melalui bantuan saudara, maka bisa membantu gereja ini bisa terus bertumbuh dan juga membantu membangun rumah Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Dari setiap benih yang ditabur Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, ada kuasa yang turun dalam keluarganya Tuhan. Dalam setiap benih-benih yang ditabur di tempat ini Tuhan, akan digantikan, bukan hanya 3 kali lipat, 6 kali lipat. Sebab hamba-Mu percaya Tuhan, Tuhan melihat hati, dan setiap pemberian yang Tuhan yang setiap anak-anak-Mu berikan di tempat ini Tuhan, biar untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang mencari pasangan hidup, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang mau berpikir untuk berkeluarga. Biar Tuhan yang tentukan arah, Tuhan tentukan siapakah orang yang harus mereka pilih. Biar ada di tempat ini ada suatu pasangan-pasangan yang dari Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kepala keluarga, calon kepala keluarga di tempat ini Tuhan, biar mereka bisa menjadi berhasil dalam setiap pekerjaannya, usahanya, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, pekerjaan mereka, Tuhan tambah-tambahkan Tuhan. Biar pada saat mereka memberi di rumah Tuhan, mereka bisa melihat bahwa Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati hidup mereka, keluarga mereka, hubungan keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, hasil tanahmu, pekerjaan tanganmu dan keturunanmu. Diberkatilah benda kepemilikanmu dan tempat kediaman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dengan persekutuan yang manis, dengan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.